kita mau coba cek lokasi atau kawasan Perumda Tirta Pase yang ada di Redep Sukun. Awalnya kawasan ini semak belukar sebagian ya. Di samping ada perkantoran cabang unit pelayanan Sukun. Jadi awalnya ada tanah tidak termanfaatkan sehingga menampakkan suasana tidak nyaman di area kawasan usaha. Timbullah ide membangun sebuah kawasan bernama wisata air. Kornya bergerak di bidang air. Dia melihat kondisi alam yang ada, sebaiknya ini ditata sedemikian rupa sehingga konsep wisata air itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila konsep wisata air ini nanti berkembang menjadi objek wisata, ini secara tidak langsung akan menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang bergerak di sektor air. Awalnya ini kan lumpur-lumpur buangan yang ada itu bisa kita hilangkan. Lumpur yang tidak terkendali sudah belasan tahun. Sekarang sudah bisa kita lokalisir buangan lumpur di satu tempat sehingga tidak lagi meluber. Nah, lahan ini kan bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk membuat kolam-kolam. Nah, ini kawasan ini nanti ada kolam pemandian anak-anak ukuran 8 kali 10 meter. Jadi ada beberapa 4 kolam pemandian anak-anak. Itu identik dengan sumber air kita, Sawang, Kurung Sawang, Kurung Gerto, Kurung Pase, sama Kurung Langkahan. Area masuknya dari belakang. Ada baliho kita. Dari mana masuk ya? Dari area sana. Langsung masuk, terus mari masuk ke dalam, keluarin dari sebelah sana. Ntar dia nanti. Jadi tanah ini berapa luas dulu? Kalau total sama area clarifier semua sama kantor 3,5 hektar lebih kurang. Sedangkan yang kita manfaatkan ini 1,2 hektar yang telantar. Awalnya untuk buangan lumpur. Nah, ini untuk bangunnya kemarin kan ada yang kita dengar partisipasi dari karyawan ya. Sampai sebagian besar karyawan ikut kontribusi. Selain memberi bantuan rumput, pohon, bunga-bunga, juga ikut partisipasi gotong royong. Seperti Jumat itu waktu senggang mereka kita ajak gotong royong untuk membuat taman. Mungkin di luar waktu itu ada beberapa petugas yang memang fokus khusus untuk taman ini. Jadi bisa dikatakan swadaya ini selama ini. Sedikitlah kontribusi perusahaan. Jadi di awal-awal hambatan yang dirasakan ketika mengajak karyawan mengembangkan ini apa? Awalnya pesimis, malah di awal pertama kita sempat sewa alat berat untuk pembersihan lumpur di sana, kita suit supaya lebih maksimal penyewaannya. Kemudian kita lanjut lagi beberapa minggu kemudian, beberapa hari. Awalnya sempat pesimis karena lumpur yang begitu berat, sampai ada beko yang terbenam. Di situ udah mulai down itu. Bisa bilang kalau kita berhenti ya gagal, karena kan tumbuh lagi di taman liar, jadi hutan lagi. Akhirnya kita paksa untuk tetap fight. Alhamdulillah sudah mulai nampak hasil. Jadi harapan nanti dengan tumbuhnya wisata air ini dengan menggunakan bahan baku air yang diproduksi sendiri oleh PDAM, apakah nanti harapannya akan berdampak kepada karyawan atau gimana? Ya, ini harapannya yang pertama, perusahaan sudah memiliki kawasan yang kondusif. Tentu
Ini punya nilai tersendiri bagi perusahaan untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua, dari sisi edukasi, kehadiran masyarakat, terutama anak-anak sekolah nanti yang kita ajak kemari mengunjungi wisata air, mereka akan lihat apa-apa yang kita lakukan pengembangan di sektor air bersih, khususnya bagaimana kita bisa memproduksi air bersih menjadi air siap minum nantinya. Ya, betul-betul kita tumbuh berkembang sesuai dengan keberadaan perusahaan umum daerah air minum. Oke, pelepasan ikan nila ke kolam wisata air Tirta Pasir. Tanggal berapa ini? Tanggal 2. 200 ekor. Luas areanya ini cukup lumayan, jadi di dekor sedemikian rupa sehingga menjadi objek wisata untuk pejalan kaki. Jadi dulu ini kan dalam ini ya. Ya, ini memanfaatkan tanah-tanah lumpur didaur ulang, Jadi lumpur buangan dari air. ya dikeringkan kemudian dimanfaatkan kembali untuk penimbunan, baru dilapisi dengan tanah-tanah timbun bebatuan. Jadi, parkir karena alat keluar dari sesuatu. Itu apa? Produksi air ya? Ya, ini kemudian backwash pencucian ulang. Ini karena jadi kantor si area proyek air siap minum yang akan kita siapkan itu treatmentnya. Lagi kita rehab itu alat bekas bantuan tsunami 2. Mudah-mudahan bisa difungsikan. Jadi memang kalau kita lihat dari lokasinya dekat dengan jalan raya ya. Ya. Jadi mudah diakses. Cuman hanya saja barangkali dulunya terabaikan ya. Tapi dengan direktur sekarang memiliki ide yang sangat cemerlang ya. Mengangkatkan lahan yang tadinya terlantar, idle, tapi bisa dikembangkan sebagai salah satu destinasi edukasi wisata air. Itu baik lagi Pak. Kita udah bangun dari besi-besi bekas, kalau kita masang kan dari dulu Itu jadi besi bekas ya? besi bekas. Dan jadi biaya hanya murah, bertukang PH. Jadi apa aja digunakan itu bisa berguna ya. Minimal pengunjung bisa melihat iklan sendiri. Ini kira-kira berapa lama lagi sih? Target kita 1 Desember ini sudah bisa dimanfaatkan pada pas Perumda Tirta Pasir yang ke-42 kita Desember. Setidaknya kita bisa buat event di sini, bisa kita jalankan program air sehat untuk generasi yang sehat. Kita umumkan terus menerus mulai dari Kabupaten Aceh Utara, mudah-mudahan bisa kita gabungkan ke Sumba. Awalnya jalannya mau dibentuk lurus, Iya. setelah lihat mungkin
dibuat melengkung-melengkung supaya lebih mudah bagi perjalanan setapak untuk pengunjung. Ternyata lebih indah. Nah, itu ada kita buat kolam utama. Iya. Nah itu nanti ada ikon kita untuk memberi semangat menuju Indonesia Emas 2045.